Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zalina Lazifah, NPM 2110070120044 dari Prodi Kesehatan Masyarakat. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang tugas etika dan hukum kesehatan, yaitu mengenai tanggung jawab ahli kesehatan masyarakat. Sebelumnya, izin share screen. Tanggung jawab ahli kesehatan masyarakat. Adapun beberapa subbahasan yang akan kita bahas, yaitu yang pertama, menjelaskan disertai contoh yang dimaksud dengan tanggung jawab profesi bagi seorang ahli kesehatan masyarakat. Yang kedua, mengemukakan, menjelaskan, dan memberikan contoh tanggung jawab ahli kesehatan masyarakat terhadap masyarakat. Yang ketiga, mengemukakan, menjelaskan, dan memberikan contoh tanggung jawab ahli kesehatan masyarakat terhadap profesi. Yang keempat, mengemukakan, menjelaskan, dan memberikan contoh tanggung jawab ahli kesehatan masyarakat terhadap diri sendiri. Baiklah, materi yang pertama yaitu tanggung jawab profesi ahli kesehatan masyarakat. Tanggung jawab adalah sikap atau perilaku untuk melakukan sesuatu dengan sungguh-sungguh dan siap menanggung segala risiko dan perbuatan. Tanggung jawab seorang kesehatan masyarakat yakni memberikan perhatian penuh terhadap masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Misalnya, mendengarkan dengan seksama apa yang disampaikan klien. Selain itu, konselor harus menjaga kerahasiaan klien yang hal itu merupakan privasi dan sumber kepercayaan klien. Yang konselor membuktikan keahlian dalam komunikasi dengan memberikan informasi tentang kualifikasi, misalnya memberi info tentang hasil yang dicapai dalam konseling. Adapun contoh dari tanggung jawab profesi seorang ahli kesmas ini yaitu menyelenggarakan program kesehatan keluarga, deteksi dini, dan pengendalian gizi masyarakat. Baiklah, materi selanjutnya yaitu tanggung jawab ahli kesehatan masyarakat terhadap masyarakat. Tanggung jawab ahli kesehatan masyarakat terhadap masyarakat adalah tugas dan kewajiban yang harus dilaksanakan seorang ahli kesehatan masyarakat terhadap masyarakat. Para ahli kesehatan masyarakat sepakat bahwa lingkungan merupakan determinan utama derajat kesehatan penduduk. Meskipun sakit bukan satu-satunya variabel pembentuk derajat kesehatan, namun tidak mungkin suatu kelompok penduduk dikatakan sehat kalau mereka sakit-sakitan. Sehat setidaknya suatu kelompok penduduk yang digambarkan ke dalam angka-angka morbiditas, mortalitas, angka harapan hidup, dan lain sebagainya merupakan unsur pokok dalam setiap pembicaraan kesehatan masyarakat. Sebagai contoh yaitu kesediaan memberikan pelayanan sebaik mungkin sesuai dengan profesinya tanpa membedakan antara pelayanan bayaran dan pelayanan cuma-cuma serta menghasilkan layanan yang bermutu yang berdampak positif bagi masyarakat. Baiklah, materi yang ketiga yaitu tanggung jawab kesehatan masyarakat terhadap profesi. Tanggung jawab ahli kesehatan masyarakat terhadap profesinya yaitu upaya yang dilakukan oleh para ahli kesehatan masyarakat terhadap profesinya yang mencakup bidang kesehatan masyarakat tersebut. Adapun beberapa contoh yaitu yang pertama, memonitoring status kesehatan yang mana yaitu sebagai proses rutin dalam pengumpulan data dan pengukuran kemajuan atas objek program atau diartikan juga dengan memantau perubahan pada proses dan keluaran. Yang kedua, yaitu ada menegakkan hukum dan peraturan kesehatan. Menegakkan hukum dan peraturan kesehatan. Kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Oleh karena itu, perlu juga diberlakukan sebuah aturan yang dapat dijamin oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Aturan tersebut disebut dengan hukum kesehatan yang merupakan aturan yang berlaku pada penyelenggaraan kesehatan baik ditinjau dari pelayanan kesehatan, penyediaan kesehatan, tenaga kesehatan, dan sarana kesehatan. Yang ketiga yaitu ada mengevaluasi
kualitas pelayanan kesehatan. Mengevaluasi kualitas pelayanan kesehatan merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh para ahli kesehatan masyarakat dengan mempelajari berbagai kesalahan yang telah dilakukannya guna untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan ke depannya. Baiklah, materi selanjutnya yaitu tanggung jawab kesehatan masyarakat terhadap diri sendiri. Tanggung jawab terhadap diri sendiri adalah menentukan pribadi seseorang untuk memenuhi kewajibannya sendiri dalam mengembangkan kepribadiannya sendiri. Dengan begitu, manusia dapat memecahkan masalahnya sendiri, di mana manusia adalah makhluk sosial dan juga makhluk yang bermoral. Adapun beberapa contoh dari tanggung jawab Kesmas terhadap diri sendiri, yaitu menjaga diri sendiri dari hal-hal yang membahayakan, menjaga kesehatan dan gizi seimbang, melaksanakan apa yang sudah dijanjikan, bertanggung jawab terhadap perkataan dan perbuatan, serta bertanggung jawab terhadap keputusan yang menjadi pilihannya. Baiklah, sekian materi yang bisa saya jelaskan. Kalau ada salah dan kurangnya, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.